Oke, perkenalkan nama saya Stefan Vincent Jongihi, NIM 2101116 dari jurusan Teknik Perminyakan kelas C. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan praktikum yang saya sudah buat mengenai gerak peluru atau gerak proyektil dengan kode praktikum F1. Nah, abstrak dari percobaan yang dilakukan, kita akan memperoleh data-data mengenai gerak proyektil seperti jangkauan maksimum, ketinggian maksimum, kecepatan awal, sudut elevasi, dan waktu. Diharapkan kita dapat memahami konsep dasar gerak peluru dan mendeskripsikan konsep gerak peluru dengan baik, serta memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, dan dapat memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Latar belakang: pada saat kita bermain sepak bola dengan menendang bola tersebut hingga melambung, maka tanpa disadari kita telah menerapkan gerak parabola. Gerak parabola juga terjadi pada saat kita memasukkan bola basket ke dalam ring. Maka tanpa kita sadari sebenarnya gerak parabola sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun kita jarang bahkan tidak pernah menyadari hal tersebut. Dari semua gerak parabola di atas, semuanya pasti bisa dihitung dengan menggunakan rumus fisika. Ada beberapa variabel yang bisa kita cari nilainya pada gerak parabola dan gerak melingkar. Adapun variabel yang bisa dicari dari gerak parabola antara lain adalah jarak, tinggi maksimum, jarak tembakan maksimum. Tentu untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak parabola. Tujuan: memahami dan mendeskripsikan gerak parabola dengan baik. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan gerak peluru? Bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal? Bagaimana hubungan kondisi awal dengan lintasan peluru? Dasar teori: gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau GLBB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Asumsi yang banyak dipakai adalah gesekan udara sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda, yang akhirnya mengurangi ukuran trayektori. Prinsip gerak parabola benar berlaku pada gerak benda kalau bumi homogen, ketinggian benda tetap, tekanan udara kecil, atau benda bergerak lambat dan terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Gerak peluru selalu mempunyai awal. Walaupun demikian, tidak berarti setiap gerakan yang mempunyai kecepatan awal termasuk gerak parabola. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak parabola sering diaplikasikan dalam bidang olahraga, pemadam kebakaran, dan kemiliteran. Dalam bidang olahraga, saat seorang menendang bola ke gawang, maka dibutuhkan perhitungan yang akurat. Sudut dan kecepatan awal saat menendang bola akan mempengaruhi lintasan bola. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal,
kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerakan seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilentarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisanya dilakukan secara terpisah. Besaran-besaran dasar. Kecepatan awal dirumuskan sebagai V0 X sama dengan V0 cos theta. Kemudian untuk V0 Y sama dengan V0 sin theta. 2. Kecepatan sesaat atau VT. VT sama dengan V0 X sama dengan V0 cos theta. VTY sama dengan V0 dikurang GT sama dengan V0 sin theta dikurang GT. 3. Posisi sesaat atau jarak tempuh. X sama dengan VTXT sama dengan V0 cos theta dikali T. Untuk Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Saat ketinggian maksimum atau Y max dirumuskan Y max sama dengan V0 sin theta dikali TY max dikurang 1/2 GTY max kuadrat. Untuk mencari TY max digunakan rumus TY max sama dengan V0 sin theta per G. Saat jarak terjauh atau X max sama dengan V0 cos theta dikali Tx max. Untuk mencari Tx max sama dengan Tx max sama dengan 2 V0 sin theta per G. Metode percobaan. Yang pertama, peralatan yang digunakan adalah PET Colorado. Kemudian diagram alir dari proses praktikum. Yang pertama, buka PET, kemudian buka projectile motion, kemudian buka lab, kemudian setting variabel yang digunakan, lakukan uji tembak, lakukan pengukuran pada lintasan proyektil, kemudian catat data yang diperoleh, kemudian buat grafik kecepatan awal terhadap R atau range, dan yang terakhir presentasi. Ya, pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengambilan data yang saya sudah buat menggunakan aplikasi PET. Nah, di sini bila kita lihat telah muncul aplikasi PET pada layar. Kemudian kita atur sesuai dengan ketentuan. Ya, di sini kita akan atur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, di mana untuk kecepatan awal kita mulai dari 2 dengan penambahan 3 sampai 29. Kecepatan awal 2, kemudian masanya 1 kg, diameter 0,1, gravitasi 9,81. Ya, untuk sudutnya sendiri, sudut elevasi menggunakan sudut 53 derajat. Nah, langsung saja kita tembakan. Ini dia.
Kemudian kita ukur waktu dengan jarak. Nah, di sini waktu tempuh benda 0,33 second, kemudian jaraknya 0,39 meter. Nah, data ini kemudian nanti kita masukkan ke dalam tabel untuk kita analisa. Kemudian kecepatan yang kedua yaitu 5 meter per second. Nah, tembakan. Kita ukur lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa waktu tempuh benda menjadi 0,81 dan jaraknya menjadi 2,45 meter. Nah, cara ini kita lakukan terus-menerus hingga kecepatan yang ke-29. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini dia tabelnya yang saya sudah buat, di mana kecepatan awal 2 meter per second, waktu tempuhnya 0,33 second, kemudian jaraknya 0,39 meter. Untuk waktu yang kedua sama seperti yang di P tadi. Yang ketiga 8 meter per second, jarak kecepatan awalnya 8 meter per second, untuk waktu tempuhnya 1,3, kemudian jaraknya 6,27 meter. Nah, dari data ini kita buat grafik V0 terhadap T, kemudian V0 kuadrat terhadap R. Kemudian kita buat regresi data dan nilai error. Menghasilkan nilai error sama dengan 0,5% untuk T. Kemudian yang R menghasilkan nilai error minus 43,42%. Bagian kedua, kita melakukan percobaan dengan perubahan massa 1 sampai 10, di mana penambahan 1. Ya. Kemudian kita memperoleh data seperti ini, seperti pada ini tabel. Kemudian jika dibuat grafik massa terhadap waktu, terjadi ya, ini massa terhadap range. Dan bagian ketiga sama, menghasilkan grafik, kita memperoleh grafik diameter terhadap waktu dan diameter terhadap jarak tempuh. Ya, pembahasan. Hasil setiap regresi data membuktikan bahwa perubahan kecepatan awal pada setiap set percobaan dengan sudut penembakan yang berbeda menghasilkan sebuah pola pertambahan konstan atau tetap terhadap waktu dan jarak dari proyektil ditembakkan sampai jatuh pada posisi H sama dengan 0. Proyektil akan semakin lama berada di udara bila kecepatan awal diperbesar. Begitu pula sebaliknya. Dengan ketentuan jika H sama dengan 0, maka sudut awal tidak sama dengan 0. Hal tersebut diakibatkan adanya kecepatan awal yang terproyeksi ke sumbu vertikal dan mengakibatkan proyektil memiliki waktu di udara. Proyektil akan semakin jauh jangkauan maksimumnya dengan makin besar kecepatan awal. Begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya kecepatan proyeksi yang terproyeksi ke sumbu horizontal dan menyebabkan proyektil mengalami perpindahan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai bidang koordinat XY dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Percepatan gravitasinya hanya bekerja pada sumbu vertikal. Gravitasi tidak mempengaruhi gerak di sumbu horizontal. Diameter ataupun ukuran proyektil tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru.
Begitu juga dengan jarak, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Keempat, semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Yang kelima, massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru. Saran yang pertama, pada saat melakukan percobaan atau praktikum menggunakan PET maupun dalam perhitungan harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum gerak peluru dan memudahkan mahasiswa mempelajari tentang gerak peluru dengan menggunakan aplikasi PET. Demikianlah presentasi yang saya buat. Terima kasih.